ada tidak adanya gorong-gorong, ada tidak adanya hujan. Ketika musim hujan atau debit air tinggi ini akan menjadi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Saya sebelum ke diskusi mau mengklarifikasi dulu ya berkenaan surat menyurat. Takutnya kenapa seperti ini. Sebetulnya surat ini itu yang tempo dulu dilayangkan oleh kepala desa sebelum kita ke lapangan, Pak. Nah, berhubung kita langsung ke lapangan, jadi kami yang ke lapangan belum sempat mengklarifikasi, tetapi koordinasi dengan pimpinan sudah. Jadi seyogianya bahwa pertemuan ini tuh akan diagendakan bukan hari ini. Nah, terus karena kami juga atas nama lembaga, jadi bukan urusan Sakurjaya saja tadinya Pak, sekaligus dengan yang Congeyang dan sebagainya, termasuk yang akan diundang ya dari PUPR-nya, dari Bina, karena waktu itu Bapak merekomendasikan ini ranahnya udah ranah di Bina Marga kan. Terus termasuk pembebasan lahan, satkernya, dari sekdanya, semua kita duduk bersama, plus perwakilan dari masyarakat yang mengajukan atau yang aspirasinya masuk ke DPRD. Jadi mohon maaf, mohon maklum karena kesibukan di sini juga pimpinan ada agenda-agenda lain, baru hanya lisan saja Pak. Yang jelas esok lusa pasti kita duduk bersama. Jadi artinya bukan hari ini tidak bermanfaat Bu, sangat ini tidak ya Pak. Justru ada hikmahnya juga Pak, karena bentuk kekhawatiran kami atau saya pribadi waktu itu sempat iya lah enak hujan saya kemana sebelum ada solusi itu kan minimal yang emergensinya dulu ada penanganan. Mungkin Pak kita batasi saja hari ini itu, karena sekali lagi bapak-bapak yang diundang, nah, ini juga bukan mengambil kebijakan, jadi belum tentu ada solusi ya. Nah, tetapi kita batasi aja hari ini bagaimana solusi emergensinya, jangan sampai debit air tinggi, hujannya misalkan bukan 30 menit lagi, ya itu terendam mungkin Pak. Menurut saya mending begitu aja dulu ya, karena masalah yang lain-lainnya itu akan kami bahas Pak, termasuk yang Congeyang juga yang terisolir dan yang lain-lain lah banyak. Di mana saya dari kampung dari Desa Sakurjaya, nama saya Nana, Pak Asep sudah sangat mengenalnya. Saya sepintas saja barangkali ingin menyampaikan gonjang ganjing dari persoalan banjir gorong-gorong, lalu kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 22 Juli 2021 pertemuan di Desa Sakurjaya, dan dihadiri waktu itu dari CKJT Pak Asep. Pak Asep barangkali sudah menyampaikan saya bukan yang berwenang dalam hal ini, tapi mewakili. Kemudian ada dua pertanyaan yang disampaikan Pak Asep. Yang pertama masalah korupsi, kemudian yang kedua saya bertanya ke Pak Asep, apakah pihak tol atau CKJT memperhitungkan tidak bahwa di tiap-tiap wilayah itu akan ada persoalan, seperti halnya di desa kami, Desa Sakurjaya, permintaan masyarakat gorong-gorong, belum yang lainnya jembatan. Saya baru terpikirkan sekarang ini Pak Alek, bagaimana warga Sakurjaya atau sawah warga Cileunga yang akan menyeberang ke sebelah timur, berarti harus keliling ke Cipulut. Kalau hanya yang pekerja barangkali boleh, tapi bagaimana kalau menggarap sawah, membawa traktor? Jadi itu yang di pertemuan pertama. Lalu Pak Asep menjawab, kalau tidak salah Pak Asep, mohon maaf, Pak Asep mengatakan tidak. Waduh, kalau begini berat, karena Pak Asep bukan merupakan pengambil kebijakan.
pijakan. Sudah sampai di sana berkembang, kemudian ke tanggal 5 Agustus di kecamatan dengan Pak Alek, semua peserta dari perwakilan masyarakat menyatakan sepakat untuk membuat gorong-gorong. Lalu kemudian Pak Camat mempersilahkan kepada pihak CKDT dan Pak Alek menyampaikan, kalau tidak salah mohon maaf Pak Alek, Pak Alek menyampaikan lapor ke pusat. Kenapa kalau ada sungai di sebelah selatan itu tidak dibikin soretan saja, atau orang kampung bilang sorotan. Pada saat itu saya menyetujui, asal 2,5 meter di atas permukaan Sungai Cipelang. Jadi maaf, kalau air di sebelah sana ini permukaan, maka 2,5 meter. Soretan yang dari pemukiman itu. Dan Pak Alek menyatakan oke. Yang pertama, yang kedua saya meminta kepada Pak Alek dan bapak-bapak yang dari CKDT untuk pada saat itu meninjau ke lokasi ke lapangan. Tapi Pak Alek juga ada kesibukan, kemudian Pak Alek juga ada kesibukan, sehingga tidak terlaksana. Kemudian yang ketiga, masih tetap bergoyang lagi di sana. Pada tanggal 27 Agustus ada media dari Pak Dedi, kalau tidak salah Pak Dedi, menyampaikan bahwa gorong-gorong yang ke Cipule akan tetap diadakan. Karena salah satunya yang saya tekankan kepada Pak Kapolsek waktu itu adalah di dalam pertemuan pada tanggal 5 Agustus itu, masyarakat jangan khawatir karena yang sudah ada itu akan diadakan, tidak akan diadakan. Saya perkenalkan DPD yang mantan kepala desa Samudra yang awal pertama yang diundang oleh Pak Ahmad Karyawan tentang rencana pembangunan tol di Gunung Sari. Jadi itu. Jadi waktu saya dari nol, dari pengadaan lah saya bertanya malah dari pihak kantor masih barang atau masih dokumen ke saya. Intinya memberikan satu perhatian supaya tidak ada hal yaitu yang namanya banjir. Masalahnya kami 2 periode jadi kepala desa Pak, tahu persis dengan air yang namanya banjir di wilayah Kecamatan Jaya atau Samudra. Apalagi sekarang dengan jebolnya bendungan saya. Terus kami juga belum bisa memperlihatkan ke Bapak Dewan. Masalahnya mendadak serentak sininya Pak. Jadi kami sudah mau lokasi, kalau gitu tadi apa ada Pak? Mau lokasi, pinanya belum seperti ambil. Intinya kami sampai melangkah membuat foto itu bendungan Sariah untuk diperlihatkan kepada bapak-bapak khususnya yang terhormat wakil rakyat. Masalahnya apa? Sumbernya Pak bukan dari air hujan yang keluar dari pemukiman atau pesawahan sebelah belakangnya kantor desa terjadi. Kalau misalkan pekerjaan BBBS, mohon maaf, ini buktinya. Jadi mohon ditinjau sama bapak-bapak yang terhormat dari DPR. Hilo Pak, ya mohon benar. Untuk pekerjaan BBBS, anggarannya saya tidak tahu. Yang jelas pekerjaannya itu pakai bronjong Pak. Ya, 2021 pakai bronjong. 2000 berapa itu 1000 berapa Pak Guru? Saya yang dibangun tahun 1900 berapa? 11. 11. Baru dibuat sekarang. Ini dibangun oleh nanti si apa material itu dibangun bronjong kapan? Sekarang, anggaran sekarang. Kalau ini jebol, maaf, ya jebol, material ini bakal ke bawah, kemana? Ke bawah jembatan. Sedangkan sudah tangkap. Sedangkan yang jembatan itu Pak, yang milik Pak Haji Baudi yang dipolang 300 sewa itu dibangun. Nah kami kan berharap
Intinya untuk permohonan kekhawatiran warga Sakur Jaya yang datang ke sini mohon dicatat. Yang kedua, penjelasan. Kalau seandainya dibikin catatan, kami paham dan mengerti fungsinya untuk menyalurkan air dari hulu sampai ke Sungai Cipelang, tapi kami mengingat dasar daripada catatan tersebut sama permukaan air Sungai Cipelang yang kering seperti ini, jaraknya cuma misalkan semeter atau lebih dikit, itu percuma, Pak. Percuma. Apabila nanti ada air bah dari sungai, itu memudahkan untuk masuk ke pemukiman dan menahan daripada air yang dari pemukiman. Itu bakal tidak digunakan musibah mereka. Itu yang kami harapkan. Nah, jadi saya simpel aja, Pak. Karena kan terlihat, Pak. Ini terutama Pak Alek ya. Nah, ini posisi ini kan lebih bawahnya. Terus kodetan itu yang mengarah ke Cipelang itu kan di atas. Lalu kalau tidak dibuatkan gorong-gorong, coba ini pakai logika aja, Pak. Makanya Bapak harusnya terjun, apalagi kalau hujan. Air yang dari dari warga, coba mau dibuang kemana? Makanya itu saya belum paham tuh. Itu codetannya mau mengerak ke Cipelang waktu dulu aja Pak Asep kan saya bilang, Pak Asep ini mau digali berapa meter lagi? 1 meter. Coba perhitungkan ke Cipelang. Itu naik dari Cipelang, antara Cipelang sama yang keluar dari warga itu berapa meter? Pak Asep bilang, waduh itu urusan GI katanya. Nah ini jangan sampai saling lempar, coba perhitungkan. Apalagi ini ngomong-ngomong masalah ahli. Saya kurang demen itu Pak. Ini keselamatan ini berapa turunan Pak? Coba paham ini dosa loh bapak-bapak. Bukan untuk 1 tahun ini. Anak cucu saya celaka. Padahal di dalam gambar kita ada rasa ini memang betul ya. Akhirnya kami kemudian bisa seperti itu karena dari sisi tidak ada. Nanti kami akan tunjukkan ya. Untuk kemudian saluran cacing. Saluran cacing itu kan kami juga evaluasi di beberapa kondisi yang ada saluran cacing. Salah satunya kan kemarin kita sempat mengalami yang tadi sampaikan untuk 1 konsen. Terus kita akomodir dengan saluran cacing yang minimal itu 1,2 dikali 1,6. Artinya menurut saya kalau tidak ada masalah dari Cipelang kondisi di bawah, permasalahannya kalau secara mikro kita lihat itu Cipelang saja. Tapi kalau ngomong bantu secara keseluruhan, waktu tani ini tidak harus disentuh. Karena saya lihat secara keseluruhan, sejauh mana nggak ada pohon, Pak. Kalau berbuat secara menyeluruh ya, general, mungkin juga perlu menyentuh mereka. Jadi kayaknya bapak-bapak ya, itu kan tugas kami yang tadi aspirasi bapak-bapak mah di dalamnya kan ada masalah. Tentunya kalau yang saya tangkap pihak CKJP itu udah sangat luar biasa dalam hal ini. Kenapa di perencanaan di titah ke negara gitu ayat terowongan, ayat muha ayat. Nah, kenapa ini pengen dorong-dorong? Dikabulkan. Tentunya jawabannya tadi teknisnya Dampak teknis itu. Nah, jadi ini perlu diskusi, perlu perlu kajian yang matang, yang jelas stakeholder yang harus menjawab itu. Nah, masalah utamanya pertama tetap saya nanti di diskusi nanti yang pertama itu adalah normalisasi dulu. Normalisasi dulu, tadi ada alasannya, ada itu gara-gara tadi lagi roboh jadi dan sebagainya, itu mas sebab akibat teknis, termasuk lahan gundul dan sebagainya, makronya gitu kan. Nah, yang utama itu begini,
masyarakat juga yang gorong-gorong dan sebagainya. Ketika ini udah tidak terkendalikan banjir, sawah terairi dan sebagainya, hanya perlu digorong-gorongan dengan kajian teknis tentunya. Intinya makan pemacaran itu berdampak ke anak itu kurang karendam. Kesimpulan pertemuan hari ini dengan pihak CKJT dan masyarakat Sakurjaya menindaklanjuti surat kepala desa dan menindaklanjuti kunjungan kita ke lapangan. Di sana ada beberapa permasalahan aspirasi masyarakat bahwa masyarakat menginginkan dengan pembangunan tol ini tidak ada masalah di kemudian hari. Adapun bentuk kekhawatiran dengan pembangunan jalan tol ini ada beberapa aliran sungai, aliran air atau aliran air yang istilah masyarakat aliran cacing lah, sungai cacing yang aliran tada hujan. Ketika dibangunnya jalan tol ini jadi tersendat mengakibatkan banjir. Adapun keinginan masyarakat dibuatnya gorong-gorong untuk mengalirkan aliran air tersebut menyeberang ke tol. Tetapi menurut kajian teknis dari pihak CKJT tidak mungkin untuk pembangunan gorong-gorong karena akan mengalihkan banjir. Adapun solusinya dari pihak CKJT secara kajian teknis akan dibuatkan sodetan-sodetan atau aliran air yang dialirkan ke Sungai Cipelang. Tetapi itu kan masih belum ada solusi, masih debat-tiba. Nah, yang saya khawatirkan dari Komisi 4 dari lembaga DPRD-nya waktu turun ke lapangan, ketika sekarang terjadi musim penghujan atau ada debit air tinggi, baik itu hujan di hulu ke hilir, itu saya lihat belum ada rekayasa air, alur air ya, yang secara kebetulan tadi malam, kemarin malam kurang lebih pukul 17 pada maghrib itu terjadi debit hujan yang cukup tinggi, hanya sekitar 30-40 menit terjadilah banjir. Ya, hari ini kita dudukan bersama bagaimana solusinya. Ada apa yang diomongkan oleh CKJT itu ada kemampuan atau membantu masyarakat supaya tidak terjadi banjir Cilencang ini. Mereka akan segera Sangkuriang membuat sodetan-sodetan untuk mengalirkan air Cilencang itu ke sungai sebelum sodetan yang utamanya selesai. Nah, alhamdulillah warga masyarakat juga udah duduk bersama, minimal mereka udah mengerti, memahami minimal yang emergensi terjadinya hujan Cilencang atau banjir buatan ini tidak terjadi kembali, karena dikhawatirkan di bulan ini tuh debit air atau musim hujan udah mulai masuk. Mungkin itu hasil pertemuan hari ini. Alhamdulillah mereka sangat memahami, tetapi tentunya permasalahan utama masih kita akan mendudukkan bersama beberapa stakeholder, baik dari BBWS, baik dari pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya bagian Bina Marga dan lain-lain, untuk duduk bersama menyikapi permasalahan ini. Yang sementara hasil kajian kami ini perlu penanganan khusus dari BBWS juga, karena ada tidak adanya gorong-gorong, ada tidak adanya hujan. Ketika musim hujan atau debit air tinggi ini akan menjadi banjir, tidak ada pembangunan tol juga. Karena apa? Ada beberapa aliran sungai yang perlu dinormalisasi, udah sangat pendangkalan, khususnya aliran Sungai Cipelang. Mungkin itu saja pertemuan hari ini yang bisa kita fasilitasi, ada sebuah solusi untuk yang sifatnya emergensi.